kok bisa ya orang seperti ini jadi presiden gitu. Oke. Ini udah sampai opini ya, silakan Dok. Ya saya kira banyak hal keanehan yang saya tangkap ya, khususnya masalah ijazah ini. Kenapa ijazah ini jadi begitu berlarut-larut, dan fakta yang dilempar ke publik itu tidak langsung gitu. Ada saja gitu, sehingga ini berlarut-larut. Padahal kalau memang tidak ada sesuatu yang diselubungi atau disembunyikan, itu gampang sekali. Tunjukkan aja yang asli ini loh. Joko Widodo, ijazah saya selesai kan soalan. Nah dari berlarut-larut itulah saya berpikir bahwa ini ada sesuatu yang ditutupi. Saya tidak tahu tadinya. Ternyata yang ditutupi adalah identitas ini, identitas palsu ini. Terus saya konsultasi dengan beberapa tokoh yang ada di dunia intelijen, yang ditutupi diduga identitas menutupi palsu. Ini yang diduga nutupi pemalsuan identitas ini. Dan kita sering lihat kan, kalau misalnya ada agen rahasia mau masuk ke negara lain, dibuatkanlah identitasnya, ya kan, paspor dibuatkan gitu kan. Ini saya kira itu sama, situasi itu sama terjadi. Gitu. Jadi administrasi dilihat dulu yang kira-kira cocok dipakai. Oke. Saya kira itu. Saya mengulangi lagi pertanyaan Edi Mulyadi. Joko Widodo yang wali kota Solo 2 kali, yang gubernur DKI, yang presiden Republik Indonesia 2 kali itu orangnya sama atau berbeda? Sama. berbeda, Berarti ini sudah saya punya kesimpulan patut diduga bahwa Solo itu dijadikan semacam test case dulu. Oke, testing the water. Setelah berhasil sukses baru. Waktu itu saya mendengar justru dia mau dijadikan gubernur. Saya berpikir cuma Jawa Tengah, kelasnya memang itu kan. Ternyata DKI, bisa dibayangkan. Berarti ini skenario besar dan di belakang dia ada kekuatan besar. Gitu. Terus kemudian ternyata sampai ke presiden. Oke. Gitu. Kita kasih puzzle ya. Kita tahu bahwa 10 tahun pemerintahan Jokowi terlalu dekat dengan Cina. Apa-apa Cina. Semua sumber daya alam itu kerjasama sama Cina. Dan tak kurang dari seorang profesor yaitu Ikran Nursabakti pun mempertanyakan soal kemungkinan kloningisme ini. Apakah cloning atau orang yang berbeda? Ya, pengertian cloning itu bukan berarti diduakan ya, dalam konteks ini bisa jadi kemudian orang yang berbeda. Jadi dicari identitas mirip di Fakultas Kehutanan, kebetulan ada saudaranya yang kemudian Fakultas Kehutanan juga, kemudian dimunculkanlah sosok Joko Widodo yang sebelumnya doktorandes dan kemudian sekarang insinyur. Nah itu spekulasi, tapi jangan ditolak spekulasinya, karena kalau spekulasinya ditolak, wah gawat. Karena itu sebenarnya negara harus menyediakan tim independen untuk melakukan proses penyelidikan terhadap who is Jokowi or Joko Widodo ini. Kalau kita kaitkan dengan 3 gambar ya, tampilkan lagi. Ya tetap the question remains adalah siapakah yang kiri ini, siapakah yang tengah ini, dan kemudian siapakah yang kanan ini. Kan tetap kita pertanyakan kan, yang kanan ini yang jelas yang pernah memimpin Indonesia selama 10 tahun.
yang kemudian bernama Joko Widodo. Lalu yang tengah siapa? Versi resminya adalah Joko Widodo muda, foto yang tertera dan diijazah Joko Widodo. Kemudian yang kiri siapa? Orang yang dikatakan Joko Widodo juga walaupun hidungnya nggak mirip sama sekali. Yang itu ini adalah foto ketika dia wisuda. Bukan Hari Mulyono ini, karena Hari Mulyono orangnya berbeda. Orangnya gemuk, tetapi kok tiga orang ini rasanya ada yang nggak mirip. Terutama yang kita tidak bisa bohong itu hidungnya. Antara yang kiri dan yang kanan itu berbeda sekali rasanya. Walaupun menurut Topi Merah, tingkat ketidakmiripan antara kiri dan kanan itu, tingkat kemiripannya 56%. Kalau yang tengah dengan yang kanan itu malah 39% katanya kemiripannya. Jadi jauh sekali. Justru dengan yang, tetapi ada kemungkinan karena yang tengah itu gambarnya tidak solid. Nah, coba kalau misalnya dia bandingkan dengan gambar yang solid, yang kemudian dikeluarkan melalui PSI misalnya, barangkali perbedaannya makin jauh atau bagaimana. Nanti coba kita akan lihat ya. Nah, bahkan seorang Ikrar Nusa Bakti pun itu percaya soal kloningisme ini ya. Coba kita bacakan. Dan dia mengungkapkan ini di YouTube-nya sendiri. Heboh isu pengkloningan imbas wajah Jokowi beda. Ikrar Nusa Bakti dia tak berani hadapi kamera. Dia tak berani hadap kamera. Oke, kita lihat. Suara.com, pengamat politik Profesor Ikrar Nusa Bakti turut merasa aneh dengan penampilan terbaru mantan Presiden Joko Widodo dalam kurung Jokowi. Keanehan yang disorot oleh Ikrar setelah Jokowi hanya sebentar muncul ke publik di hari ulang tahunnya yang ke-64 di Solo, Jawa Tengah pada 21 Juni 2025 lalu. Kecurigaannya kepada Jokowi disampaikan Ikrar Nusa Bakti lewat siniar yang tayang di akun YouTube pribadinya pada Senin 23 Juni. Ini 2026. Cepat sekali langsung melompat. Kemarin. Bahkan guru besar riset di Pusat Penelitian Politik LIPI menganggap jika Jokowi cenderung menutup diri kepada publik dalam momen HUT-nya itu. Pada 21 Juni 2025 kemarin ya ada hal-hal yang cukup aneh menurut saya. Ya, yaitu bagaimana misalnya Jokowi tidak lagi menjadi orang yang berani menghadap kamera dan kemudian memberikan suatu pernyataan yang penuh dengan senyuman, penuh dengan keterbukaan, tapi kemarin itu benar-benar ada suatu big question mark ya, atau tanda tanya besar. Kenapa? Karena ternyata dia tidak berani tampil di depan kamera secara terbuka, ujar Ikrar dikutip suara.com pada Selasa. Bahaya sekali ini. Oke. Diketahui belakangan memang ada perubahan terutama di bagian wajah Jokowi. Diduga adanya perubahan di bagian wajah itu karena Jokowi sedang mengalami sakit kulit. Hal itu diduga terjadi setelah Jokowi ikut dalam kunjungan ke Vatikan, Italia saat Paus Fransiskus meninggal dunia. Adanya perubahan yang signifikan itu membuat Jokowi sempat menjadi perbincangan publik. Ya, ada yang mengatakan bahwa Jokowi menutup diri karena memang ada suatu perubahan besar di tubuhnya, yaitu saya beri contoh ya, misalnya bahwa mukanya itu ada yang agak bengkak, ada yang warnanya berubah ya, dan kemudian macam-macam lah. Beber Ikrar, mungkin ditampilkan ya wajah-wajah Jokowi beberapa versi yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa jangan beritakan soal itu hoax. Padahal buat saya bagaimana kita bisa mengatakan itu hoax kalau Jokowi sendiri mengatakan perubahan ini terjadi sejak saya kembali dari Vatikan gitu kan. Atau kemudian ada juga yang mengatakan ya saya beri contoh dari kalangan dalam di Solo sendiri yang mengatakan bahwa memang Presiden Jokowi itu terjadi perubahan besar dalam kulitnya itu sejak kembali dari Vatikan, imbuh Ikrar. Terkait adanya perubahan terhadap penampilan Jokowi, Ikrar Nusa juga menyoroti soal kesimpulan yang diberikan dokter sekaligus ahli saraf nutrisi Dr. Tifauzia Tiasuma soal dugaan penyakit yang dialami oleh Jokowi.
Kemudian Dr. Tifa juga mengatakan, sebagai seorang dokter saya melihat bahwa ini terkait dengan persoalan psikologis ya. Kenapa begitu? Karena kita tahu kalau orang mengalami suatu depresi yang sangat besar ya, itu pasti akan terjadi perubahan besar pada dirinya. Apakah kemudian misalnya tubuhnya itu berubah ya, dan kemudian dia mengalami suatu sakit kulit ataupun sakit yang lain ya. Termasuk juga dalam kaitannya dengan hati atau apa ya, dan ini yang terjadi pada Joko Widodo ya, ungkapnya. Dalam siniar itu Ikrar pun menyoroti soal Jokowi yang hanya muncul sebentar ke publik saat HUT-nya ke-64 di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Muncul kecurigaan hingga ada yang menduga terjadi pengkloningan terkait kemunculan Jokowi dalam momen ultahnya itu. Pada saat dia ulang tahun kemarin ternyata dia hanya muncul sebentar di rumah pribadinya di Solo tersebut ya, dan kemudian aktor Jokowi ini digantikan oleh aktor yang mirip Jokowi, ujarnya. Waduh, ini seorang Ikrar loh. Yang itu yang kemudian membuat satu tanda tanya besar ya, ada apa nih kok tiba-tiba bentar. Alhamdulillah. Tiba-tiba saya kena flu ya. Kemudian yang itu yang kemudian membuat satu tanda tanya besar ya. Ada apa nih kok tiba-tiba ada Jokowi yang dikloning gitu kan? Artinya bukan Jokowi asli tapi orang lain yang kemudian berperan sebagai Joko Widodo. Ya, banyak yang kemudian memberikan analisis macam-macam ya. Tapi buat saya memang terjadi sesuatu yang sangat besar pada Joko Widodo ya. Apalagi ketika satu demi satu kalimat-kalimat dia yang digunakan untuk menipu publik, sambungnya. Ya, sahabat sekalian, kalau kita baca komentar dari Ikrar Nusa Bakti ini, tambah pening gitu. Tapi begini, kita tidak boleh kemudian tidak bersiap untuk hal-hal yang barangkali akan membuat kita akan mengernyitkan dahi. Jadi sinyalemen Ikrar Nusa Bakti itu dia pun a big question juga. Dia juga bertanya sama, kita juga bertanya. Apakah sekarang ada dua Jokowi yang berperan gitu, karena ada perubahan-perubahan yang signifikan tersebut. Ini menjadi menarik ya kan. Kalau begitu luar biasa ya. Apalagi dia setelah dia pulang dari luar negeri, dari Vatikan. Let's say Vatikan, kita nggak paham kan. Apakah dia tidak mampir ke tempat lain dan lain sebagainya. Dan apakah karena sudah mau ketahuan maka kemudian diakhiri dramanya. Sekali lagi saudara sekalian, this is the question ya. Saya tidak bisa secara eksplisit mengatakan, tetapi kalau kita lihat lagi sekali lagi ya, ada foto wisuda, ada foto ijazah, ada foto Jokowi yang presiden, ada foto yang kemudian kulitnya berubah. Ditambah ini ya, ditambah yang kulitnya berubah ini. Jadi 4 foto nih sekarang. Ya. The question is, apakah ini orang yang sama atau orang yang berbeda? This is the question. Saya juga nggak tahu jawabannya. Ya, jadi foto wisuda, foto jasa, foto Jokowi yang presiden, foto presiden lah. Ya, foto presiden ya, foto presiden dan foto yang total yang lagi kena penyakit kulit. Apakah ini orang yang sama atau orang yang berbeda? Saya juga tanya, saya nggak bisa jawabnya. Karena kalau yang paling kiri itu kan sangat ekstrim perbedaannya, hidungnya mancung, agak lancip dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan itu bukan Hari Mulyono menurut teman Jokowi sendiri. Hari Mulyono itu yang gemuk, yang agak pendek, yang rambutnya sedikit keriting, bukan yang mukanya tirus, lurus, kurus gitu. Begitu sobat RH sekalian ya. Tirus, lurus, kurus ya. Luar biasa. Tetap saja this is the question for us ya, mengenai sosok yang kita kenal sebagai 4 orang ya. Sudah 4 ditampilkan itu ya. Coba ditampilkan lagi 4 ini. Tetap pertanyaannya dari 4 ini, the question is, apakah ini orang yang sama atau orang yang berbeda? Ya.
This is the question, apakah ini orang yang sama, apakah orang yang berbeda. Kalau kita lihat ya, antara Jokowi yang hidungnya tidak lancip, cenderung lebar, dengan yang paling kiri yang hidungnya lancip, itu agak aneh kalau dikatakan nih orang yang sama. Senyumnya pun agak beda ya. Tapi kalau dia dibilang Hari Mulyono sudah dibantah, bukan Hari Mulyono katanya. Kata Andi Pramaria, Hari Mulyono itu yang orangnya gemuk, yang kemudian meninggal 2018, nggak tahu sebabnya apa. Begitu sobat era sekalian. Dan memang kalau kita lihat ya, kematian misalnya Ibunda Jokowi tidak terlalu diramaikan. Padahal yang meninggal kan ibunda seorang presiden kan. Tapi biasa-biasa saja coveragenya. Ya mungkin karena COVID pada waktu itu. Atau COVID is the time. We don't know exactly. Ya. This is the time. Because of COVID. Jadi para pemeran harus diakhiri. We don't know exactly ya. Begitu sobat dan sekalian ya. Saya tidak bisa membuat sebuah pernyataan yang clear karena kita pun hidup dalam spekulasi mengenai 4 foto ini. Yang clear questionnya adalah apakah ini orang yang sama atau sesungguhnya orang yang berbeda. Kalau yang sama, mana yang sama? Kalau ada yang berbeda, mana yang berbeda? Mana dengan mana yang berbeda? Itu kemudian menjadi persoalan. Walaupun sebenarnya enggak juga ya. Saya foto SD sama sekarang rasanya bisa diidentifikasi dengan mudah. Foto SD kan memang kelihatan muda, cute dan lain sebagainya. Tapi tetap bisa dilihat bahwa itu adalah RH ya ketika masih muda. Apalagi bentuk hidung. Kalau misalnya hidungnya itu dari besar menjadi lancip, bisa jadi operasi kan. Tapi kalau dari lancip menjadi besar, itu nggak mungkin, masa operasi. Hidung udah bagus-bagus dia operasi menjadi tidak bagus.